salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena mama-mama sekalian telah meluangkan waktunya untuk berkumpul di rumah ini guna untuk mendengarkan penyuluhan dari saya terkait dengan TBC pada anak balita. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Herti, mahasiswa kebidanan dari Unika Santo Paulus Luteng. Baik ibu-ibu, sebelum saya memaparkan materi, sebelumnya saya akan membagikan sebuah lembaran kuesioner yang dimana di dalamnya terdapat sebuah pernyataan tentang penyakit TBC. Di sini, sebentar ibu-ibu diminta untuk membaca pernyataan tersebut. Dan jika ibu merasa bahwa pernyataan tersebut benar, ibu mencentang pada tanda benar. Tapi jika ibu-ibu merasa bahwa pernyataan yang ada dalam kuesioner ini salah, ibu mencentang pada kolom salah. Silakan diisi ya ibu-ibu. Oke ibu. Baik ibu-ibu, apakah kuesionernya sudah diisi semua? Sudah, Bu. Jika sudah, silakan dikumpul kembali. Ini Bu. Terima kasih karena ibu-ibu sekalian sudah mengisi kuesioner dari saya. Selanjutnya saya akan langsung memaparkan materinya. Baik, mungkin ibu-ibu sekalian telah sering mendengar penyakit TBC yang terjadi pada masyarakat dewasa. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit TBC yang menyerang pada anak balita atau anak di usia 5 tahun. Baik, TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan bakteri Microorganium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. TBC ini selain menyerang orang dewasa, juga menyerang anak-anak. TBC ini menyerang pada organ paru-paru yang menyebabkan batuk, sesak napas, dan kronik. Baik, faktor yang menyebabkan TBC pada balita diantaranya yang pertama, daya tahan tubuh lemah. Yang kedua, lingkungan rumah tidak bersih. Jadi, lingkungan rumah juga bisa menyebabkan seorang anak mengalami penderita TBC. Yang ketiga, paparan asap rokok. Jadi anak-anak bawah usia 5 tahun tidak boleh terpapar secara lama pada paparan asap rokok. Yang keempat, kontak dengan penderita TBC. Jadi di sini saya meminta untuk ibu-ibu agar tidak membiarkan anak-anaknya kontak langsung dengan penderita TBC. Karena penyakit TBC itu sendiri adalah penyakit yang bisa menular melalui udara. Yang kelima, faktor resiko dari orang tua atau meludah sembarang menutup mulut saat batuk. Jadi, penderita TBC jika dekat dengan anak-anak diusahakan untuk menutup mulut saat batuk atau jangan meludah sembarangan. Cara mencegah TBC pada anak balita itu sendiri, yang pertama, kita mengunjungi fasilitas kesehatan untuk ditindaklanjuti. Penyakit TBC ini juga bisa diatasi dengan melakukan vaksin BCG. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, memperhatikan status gizi. Yang kelima, disarankan pada orang tua untuk tidak membiarkan anak dicium sembarangan, apalagi dicium oleh penderita TBC, karena itu sangat rentan untuk terjadi penularan. Yang keenam, jika mengalami tanda dan gejala yang sudah saya jelaskan tadi, segera ke fasilitas kesehatan. Baik ibu-ibu, itu saja materi yang bisa saya paparkan. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu sekalian. Ada ibu. Baik, silakan Mama. Apa kepanjangan dari TBC itu? Baik Mama, TBC adalah kepanjangan dari tuberkulosis. TBC ini disebabkan oleh bakteri tuberkulosis. Apakah bisa diterima jawabannya Mama? Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Saya Ibu. Baik, silakan Ibu. Kira-kira vaksin BCG itu seperti apa Ibu?
Coba tolong dijelaskan. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Vaksin BCG adalah vaksin yang memberikan perlindungan terhadap infeksi tuberkulosis atau TB. Jadi vaksin tersebut dapat kita gunakan untuk mencegah penyakit TBC. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Mungkin ada pertanyaan lagi terkait materi yang saya paparkan. Ada Ibu. Silakan Mama. Kira-kira apakah TB pada anak bisa menularkan ke anak lain? Iya Ibu, penyakit TBC bisa menular ke anak lain, yaitu melalui udara. Jika anak yang sudah terpapar TBC batuk, tidak menutup mulut, kemungkinan TBC tersebut dapat tertular pada anak-anak lain. Begitu Mama. Oke, makasih Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Saya Ibu. Baik Ibu, silakan. Ibu, apakah penyakit TBC itu bisa juga menular lewat melalui alat-alat dapur, peralatan makanan? Baik Mama, menurut data yang saya baca, peralatan dapur tidak menjadi tempat penularan untuk penyakit TBC. Karena jika peralatan dapur yang sudah dipakai oleh orang yang menderita penyakit TBC, jika dicuci atau menggunakan antibiotik, kuman-kuman tersebut bisa mati. Jadi, jika banyak yang mengatakan bahwa penyakit TBC bisa menular melalui alat dapur, itu merupakan mitos. Terima kasih Bu. Terima kasih atas kerjasamanya karena mama-mama sekalian sudah mendengarkan materi dari saya. Terima kasih juga karena mama-mama sekalian sudah memahami dengan materi yang saya paparkan. Selanjutnya saya akan membagikan kembali kuesioner untuk mama-mama isi. Di sini, seperti yang tadi, mama-mama isi pada centang pernyataan yang benar. Dan juga di sini saya akan memberikan daftar hadir sebagai bukti bahwa saya telah melakukan penyuluhan. Saya minta kesediaan dari mama-mama sebentar untuk mengisi daftar hadir ini.